Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera masyarakat Kota Singkawang yang saya cintai. Saya hari ini berada di Singkawang dan tidur di Hotel Swiss Bell. Cukup mengesankan, pemandangan panoramanya yang baik. Ini tentunya merupakan satu makna tersendiri bagi setiap orang yang menginap di Hotel Swiss Bell dengan pemandangan yang latar belakang yang begitu indah. Ada gunung-gunung di Singkawang. Ternyata Kota Singkawang memang itu indah. Kota Singkawang adalah kota legendaris yang punya nama dengan terkenal dengan 1000 kelenteng. Masyarakatnya yang majemuk, plural, dan hidup rukun. Tentu ini suatu hal yang harus menjadi contoh bagi setiap masyarakat di Kalimantan Barat, bahwa kehidupan kebersamaan, kerukunan itu sangat penting, sehingga aktivitas kita di dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kewajiban kita untuk mencari nafkah bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan. Saya kira dengan keharmonisan dan kebersamaan di Singkawang ini terus dipertahankan dan perlu dicontoh untuk daerah-daerah lain. Sekian dan mohon doa, saya akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sambas dalam rangka reses dan bertemu dengan masyarakat Sambas. Selamat datang kepada Bapak Haji Syarif Abdullah Al-Qadri beserta rombongan ke Sambas ini. Semoga Bapak hadir di sini juga melihat secara langsung terkait dengan agenda reses beliau ini, apa yang perlu didukung untuk Kabupaten Sambas. Karena kita tahu Kabupaten Sambas kalau simulasi dari APBD, istilahnya Pak, kalau tutup kepala kaki nampak, tutup kaki kepala nampak. Jadi untuk bisa ditutup semua tentu kita butuh dukungan dari dana APBN yang kita serahkan kepada perjuangan wakil kita yang ada di Istana Jakarta. Alhamdulillah, syukurillah saya hari ini bisa bersilaturahmi sekalian menjalankan kewajiban sebagai anggota DPR RI melaksanakan dapil reses pada sidang sekarang ini dalam rangka melihat dan menyerap aspirasi dari beberapa hal yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Dalam hal ini hari ini saya berkunjung ke Kabupaten Sambas. Yang saya hormati Bapak PJS Bupati Kabupaten Sambas, Bapak Dr. Andes Haji Kamaruzzaman, Bapak Sekda, Ketua DPRD beserta unsur pimpinan DPRD, kepala dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sambas. Maaf, mungkin ada unsur forum komunikasi pemerintahan Kabupaten Sambas yang saya hormati, dan para kepala balai dari kementerian masing-masing sesuai mitra. Dalam hal ini juga kami bawa selain dari kepala balai Kementerian PU juga dari Kementerian Perhubungan juga kami hadirkan Pak, karena ada kaitan beberapa hal terhadap pembangunan Kabupaten Sambas. Yang pertama, tentu Kabupaten Sambas ke depan semakin punya peran ya, daerah yang cukup strategis, apalagi dengan perbatasan yang begitu dekat, kemudian infrastrukturnya secara bertahap sudah membaik. Ini dan di mana Kabupaten Sambas punya makna tersendiri, punya sejarah yang begitu panjang di Republik ini gitu.
Ini tentu satu hal yang punya arti tersendiri. Apalagi nanti kalau tol Pontianak Singkawang itu betul terwujud, saya kira Sambas ini pasti akan menjadi perlintasan. Sehingga orang datang ke Sambas, lewat Sambas, ada beberapa hal. Sambas secara historis maupun emosional ada ikatan dengan negara tetangga. Bahkan banyak kerabat, mungkin di antara dua daerah yang punya perjalanan panjang, punya peninggalan-peninggalan sejarah. Maka tahun ini Pak Peri waktu itu minta kota pusaka. Alhamdulillah Pak Peri masuk, tahun ini 5 miliar di ID-nya. Lanjutan. Nah, ini tentu akan berlanjut ya, sebagai kota yang punya peninggalan-peninggalan cukup ini. Yang kedua, dari Sambas Singkawang itu tidak jauh, Pak. Nah, tentu orang datang dari luar itu ke Sambas, dia dapat sudah suatu peninggalan sejarah. Nah, yang Singkawang juga melegendaris, nama Singkawang. Kemudian ke Pontianak tidak jauh. Nah, makanya dulu latar belakang di 2017 itu saya masukkan FS untuk tol Singkawang, walaupun waktu itu banyak yang protes. Ini jalan masih banyak yang rusak karena tol itu kan tidak menyedot dana APBN. Kita mempersiapkan FS-nya, bahkan daerah bisa sharing. Umpamanya Sinta, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, tanahnya menjadi aset. Bisa saja lewat APBN, tapi menjadi aset nanti, menjadi aset daerah. Nah, ini saya harap memang daerah-daerah punya punya kebijakan-kebijakan seperti itu. Kalau itu terbangun tol itu, ya, karena dan sangat memang memungkinkan, karena dengan adanya pelabuhan samudra di Kijing, saya kira itu sangat prospek. Tentu yang juga saya harus sampaikan, alhamdulillah nanti 2021 Pak Herlan ya, jembatan Sambas itu fisik sudah. Multi-yes ya, berapa tahun tuh? 4 tahun dengan anggaran cuma jangan minta lagi ada yang protes lagi, ada demo pula. Itu karena memang perjalanan panjang. Pak Peri ini saya ingat 5 tahun yang lalu, sudah 3 tahun katanya tidak ada progres waktu itu berkaitan dengan jembatan Sambas. Saya masih ingat pada waktu itu saya reses di Jawai, termasuk jalan perbatasan. Nah, jadi saya kira ini satu hal yang tentunya dengan jembatan itu jadi, ya memang sebenarnya misi saya sebagai anggota DPR, saya dari dulu saya bilang sama Pak Peri, saya itu kalau keluar ke Kucing miris juga gitu. Ketika sampai ke sana banyak tenaga kerja kita, kalau kita tanyakan itu dari Kabupaten Sambas. Nah, ini tentu satu hal yang harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena Sambas ini kan dulunya cukup bagus ekonominya. Bahkan di tahun 18 itu saya pernah membaca koran, pertama kali Sambas itu Kalimantan Barat yang ada rombongan jamaah hajinya. Di pulau, dia masih embarkasi kalau tidak salah, yang saya baca itu di Bangka. Jadi sudah begitu panjang gitu perjalanan Sambas itu sebagai suatu daerah yang punya melegendaris sendiri gitu, baik aspek sejarah maupun ekonomi. Kalau kita lihat rata-rata kita berjalan di semua kecamatan, semua ada pasar, berarti dulu ekonominya cukup bagus. Nah, jadi dan memang saya ingat dulu kecil-kecil, jamaah haji dari Kabupaten Sambas itu cukup besar dengan hasil pertanian, perkebunan. Nah, jadi ini tentu suatu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kita sendiri. Alhamdulillah pemerintah sekarang memandang daerah perbatasan lagi tidak memandang suatu daerah cuma hanya lip service. Sebagai gabah beranda depan itu betul-betul diwujudkan. Karena sebagai mukanya Indonesia.
Nah, kita bersyukur ketika kita sampai ke Aru, border Aru lebih mengalai border mereka. Ketika kita sampai ke Intikong, border kita lebih baik daripada mereka. Kalau dulu mereka malahan menganggap kita di kelas 2, sekarang mereka sudah berfoto di kita gitu. Nah, ini satu hal, makanya ya alhamdulillah Kabupaten Sambas kita lanjut ya dari perhubungan untuk terminal barang, untuk pembangunan terminal barang di Kabupaten Sambas. Nah, kita ini mungkin menjadi yang ke depan berapa kali juga supaya terminal antar negara itu di Kabupaten Sambas, Pak. Karena memang kalau kita lihat dengan volume tenaga kerja, kemudian dari aspek-aspek yang lain sangat memungkinkan untuk itu. Nah, supaya orang tidak lagi dalam arti kata transportasinya sudah begitu mudah. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di Kabupaten Sambas ini. Tahun ini lanjutan tadi masalah abrasi Palo itu lanjut, Pak. Kemudian saya juga ada masukan kemarin dalam rangka untuk pengembangan politeknik. Ya. Sudah jalan belum itu ya? Nah, karena saya tidak mengikuti teknis pelaksanaannya. Nah, kemudian jembatan sudah, yang jadi juga Pak Herlan, yang masyarakat ini Pak Pedi selalu nanyakan itu berkaitan dengan jalan ke pelabuhan itu. Masyarakatnya berkali-kali ini kebetulan wakil DPR tadi menunggu juga gitu. Nah, cuma waktu itu laporan dari Pak Peri, Kabupaten Sambas malah tidak siap untuk lahannya, pembebasan lahannya gitu. Nah, kalau memang pembebasan lahannya bisa cepat, ya mudah-mudahan kita bisa kejarkan di 2022. Kegiatan kerakyatan juga cukup banyak. Sejak saya 2015, saya kira sudah ribuan bantuan rumah stimulan. Ini tahun ini ada 500 lebih ya. Kemudian pisau itu tidak besar, tapi tahun ini saja ada 10 kecamatan. Jembatan gantung, insya Allah nanti Pedada kita bangun Pak tahun ini. Pedada ya. Nah, udah pedade. Nah, kalau bahasa Pontianak pedade. Nah, sudah ada 4 berarti jembatan gantung di Kabupaten Sambas. Ya. Nah, jadi saya bilang Pak Peri, saya tidak lihat suara Pak Peri, tapi lihat lah yang penting bangun ya. Memang kalau lihat suara Kabupaten Sambas kemarin tidak terlalu besar suara saya Pak. Tapi enggak, jadi kita membangun saja lah. Yang penting masyarakat yang menilainya itu. Ya, fungsi DPR kan itu. Saya pikir kalau saya cuma hanya untuk DPR, 2 tahun yang akan datang saya turun kemana-mana. Tapi berubah fungsi, jadi fungsi pedagang politik. Nah, kita ini kan sebagai fungsi kita sebagai sudah diatur di undang-undang MD3, maka saya tidak segan-segan telepon Pak Erlan, telepon Pak Dwi, telepon Pak Dipa. Fungsi saya fungsi sebagai perwakilan Papil, kewajiban Undang-Undang 3 untuk memperjuangkan daerah pemilihannya.